Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ikhwani fillah rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang semoga Allah senantiasa selalu merahmati kita, memberi rahmat kepada kita dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Di kesempatan kali ini di dalam kajian rutinitas kita pada subuh, kita akan coba sampaikan pembahasan salah satu dari pembahasan yang dinukilkan, yang dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin. Bab yang ke-30 dalam kitabnya ini berhubungan dengan syafa'ah. Syafa'ah. Apa itu syafa'ah? Kalau kita lihat dari segi bahasa, syafa'ah itu artinya adalah lengkap. Syafa' itu artinya lengkap atau melengkapi, genap atau menggenapkan. Maka dalam Al-Quran itu wal fajri wa layalin ashri, kemudian wasyaf'i wal watr, kan? Jadi pada hakikatnya kita seorang insan, seorang manusia adalah makhluk yang banyak kurangnya, karena kita adalah witir. Pribadi kita, ya jiwa kita banyak kurang. Witir itu ganjil. Maka sering kita bahasakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berbahasa, memberi istilah apa? Kayak ada yang ganjil, gitu kan? Kayaknya ganjil nih, gitu. Kayak ada yang ganjil ya. Itu maksudnya apa? Kayak ada yang kurang. Karena memang ganjil itu kurang. Nah, jadi kita ini makhluk yang banyak kurangnya. Kita ini ganjil semuanya. Karena kita ganjil, maka sangatlah harus kita berusaha untuk menutupi keganjilan kita ini. Kita berusaha untuk menggenapkan ya apa yang kurang dari diri kita, apa yang masih ganjil pada diri kita. Maka dari itu kita butuh yang namanya syafa'ah. Nah, itu arti dari kalimat syafa'ah ya, arti bahasanya. Sedangkan arti istilahnya itu bisa berarti nanti memberi pertolongan kepada orang yang memiliki kekurangan atau kebutuhan. Ini arti syafa'ah yang dimaksud oleh syariah. Dan ada hubungannya dengan arti bahasa. Ketika ada di antara kita yang mendapatkan kekurangan, ketika saudara kita mendapati ya keganjilan dalam urusan dunianya misalnya, ataupun dalam urusan apapun, kita berusaha tampil untuk menggenapkannya, melengkapinya. Kita berusaha untuk tampil ya untuk menutupi kekurangan saudara kita tadi dengan memberi pertolongan. Ini namanya adalah syafa'ah. Maka dari itu syafa'ah berarti apa itu? Usaha seseorang, ikhtiar seseorang dengan memohonkan pertolongan kepada orang lain untuk saudaranya dengan harapan dapat memberi manfaat kepadanya atau mencegah bahaya dari dirinya. Itu namanya adalah syafa'ah. Jadi syafa'ah adalah bisa berarti usaha dari seseorang untuk meminta kepada orang lain pertolongan, bantuan ya, untuk segala urusan yang dia hadapi. Apakah itu dia memohon pertolongan untuk supaya mendapatkan manfaat dari saudaranya itu, ataupun untuk menghilangkan mudarat dari dirinya ya, yang sehingga dia berusaha untuk meminta pertolongan pada orang lain supaya hilang mudarat pada dirinya ataupun bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya.
dari orang lain. Itu namanya adalah permohonan syafaat. Sedangkan pemberian syafaat apa maksudnya? Berarti memberi pertolongan, itu. Sampai di sini bisa dipahami. Makanya dalam Islam itu banyak orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya yang nanti akan dapat memberi syafaat bahkan sampai di akhirat. Di antara riwayat yang ada yang sahih adalah itu Rasulullah itu sendiri, Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya nabi di antara nabi-nabi yang Allah utuskan. Nabi kita lah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang nanti dapat memberi syafaat kepada umatnya. Ya, ini memberi syafaat apa maksudnya tadi? Yang dapat memberi pertolongan kepada umatnya. Siapa lagi yang ada dalam riwayat? Hafizul Quran, hamilul Quran, ahlullah, yaitu ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah. Mereka adalah orang yang hafal Quran, dan tidak hanya sekedar menghafal, juga dia hamilul Quran, yang mana dia membawa nilai-nilai Quran di dalam kehidupannya. Dia coba implementasi, mengaplikasi semua aturan-aturan Al-Quran di dalam kehidupannya. Dia berusaha memaksimalkan dirinya itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul Quran. Itu namanya adalah hafizul Quran. Jadi tidak hanya sekedar penghafal yang menghafal saja. Karena arti dasar dari hafidhu yahfadhu itu tidak hanya sekedar menghafal, tapi menjaga. Hafiz, menjaga. Menjaga apa? Ya menjaga hafalan, bacaan. Hafalan itu biar jangan hilang sehingga dihafal. Jaga juga artinya. Kemudian menjaga bacaannya, yaitu dengan membenarkan bacaan Quran. Itu juga menjaga bacaan biar jangan salah-salah. Itu juga menjaga. Menjaga apa? Menjaga Al-Quran dengan cara mengamalkannya. Menjaga Al-Quran dengan belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab itu adalah ikhtiar insan, seorang mukmin untuk menjaga Quran. Dan kalau ini digabung semuanya, dia menghafalnya, dia memahaminya, dia menjaga dengan mengamalkan isi Al-Quran, sehingga Quran tidak hanya sekedar tulisan belaka, namun Al-Quran juga adalah kehidupan memang. Ya. Nah, orang yang seperti ini dikatakan hafizul Quran. Orang yang hafal Quran seperti ini, dia nanti akan diberikan izin oleh Allah untuk dapat memberi syafaat kepada keluarga dekatnya. Kemudian siapa lagi yang ada dalam riwayat? Yang nanti pada hari kiamat dia akan dapat memberi syafaat dengan izin Allah pastinya kepada orang lain. Dia adalah orang yang meninggalkan dunia, yang dia adalah orang yang mati dalam keadaan syahid. Makna dalam hadis mati syahid adalah yang dapat memberi syafaat kepada keluarganya, mati di saat dia berjuang membela agama Allah, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Meninggal yang seperti ini yang dimaksud nanti pada hari kiamat dia akan dapat memberi syafaat kepada keluarganya. Meninggal terbunuh di medan jihad, atau dia tidak meninggal terbunuh di medan jihad. Dia terbunuh di medan jihad tapi meninggalnya di rumah misalnya. Asbab peperangan juga dikatakan dengan mati syahid. Ya, ini banyak sahabat yang seperti itu. Memang tidak meninggal langsung seketika, meninggalnya di tempat yang lain. Namun asbab meninggalnya disebabkan goresan pedang misalnya, tusukan tombak. Di saat dia membela agama Allah, tertembak oleh senjata api misalnya. Di saat dia membela agama Allah, jelas ikhlas karena Allah dia bela agama Allah ini, maka dia akan mendapatkan pahala syahid dan dia dianggap mati syahid, dan nanti orang yang mati syahid dapat memberi syafaat kepada keluarganya. Siapa lagi? Teman yang soleh. Bisa juga dalam riwayat yang sahih, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga ada riwayat khusus dari Imam Muslim, di mana nanti teman-teman yang soleh mereka menuntut sama Allah. Ketika dilihat oleh dirinya itu tidak ada teman-teman soleh yang semasa hidup di dunia bersamanya di surga, maka dia memohon kepada Allah, ya Allah, aina haula'i alladhina yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Dia bertanya apa? Ya Allah, ya Rabbku, kemana teman-temanku dahulu waktu aku di dunia yang mereka itu salat bersama saya,
Yang mereka itu sholat bersamaku di dunia. Yang mereka itu sama-sama melakukan ataupun melaksanakan perintah puasa di bulan Ramadan. Dan mereka juga berhaji bersamaku sama-sama di dunia. Kemana sih mereka ya Allah? Kok aku nggak melihat mereka di surga? Ingat hadis ini apa? Ketika orang-orang soleh menuntut sama Allah, siapa yang dituntut? Teman-teman soleh, bukan semua teman. Teman-teman soleh, dari mana kita bisa ketahui teman soleh akan meminta kepada Allah supaya nanti ya memberi syafaat kepada si teman-teman soleh? Dari kalimat alladzina yusalluna ma'ana. Apa kalimatnya? Alladzina yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjun. Yusallun, coba orang-orang yang sholat sama-sama bersama kami waktu di dunia. Jadi bukan orang yang sama-sama ikut mancing di Danau Tawar. Bukan mereka ya Allah yang sama-sama dulu main game di warung kopi. Bukan itu teman yang dimaksud dalam hadis ini. Bukan ya mereka teman-teman saya yang waktu di dunia sama-sama apa misalnya? Ya sama-sama bermaksiat, bukan. Bukan mereka yang sama-sama nongkrong di warung-warung, di pinggir-pinggir jalan, di tepi-tepi pantai. Bukan yang seperti itu. Bukan teman-teman yang semasa di dunia kami sering berikhtilat bersama mereka, yang saling campur baur sesama kami, laki dan perempuan yang bukan mahram. Bukan yang teman yang seperti itu yang diminta oleh si teman soleh ini. Namun si teman soleh akan meminta teman solehnya. Orang soleh akan meminta temannya yang soleh kepada Allah, supaya nanti orang-orang itu kalau memang berada dalam neraka, si teman soleh ini memohon, ya Allah masukkan ia ke surga bersama aku. Hadis ini hadis yang sahih. Untuk lebih jelasnya boleh kita rujuk kembali dalam kitab-kitab hadis, khususnya kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kita akan dapati ini hadis di mana orang-orang soleh meminta kepada Allah supaya teman-teman yang soleh yang semasa hidup di dunia bersama mereka untuk supaya dimasuki ke surga. Apa kata Allah kemudian? Kamu coba ambil, terserah kamu ya. Kama qala Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, kamu silakan itu ambil. Orang-orang yang pernah bersama denganmu semasa hidup dunia, yang mereka pasti orang-orang soleh. Mereka sekarang berada di dalam neraka. Dengan izin Allah, Allah memberi izin kepada ya orang soleh tadi untuk memberi syafaat, memohon pertolongan supaya ya kepada Allah pastinya, supaya nanti Allah mengeluarkan teman-temannya itu dari neraka. Sampai habis yang pernah ia kenal, yang pernah membersamai dirinya waktu di dunia yang soleh-soleh ini, sampai habis diambil dari neraka, dimasuki ke surga. Apakah sudah sampai di situ saja? Titik sampai sini? Enggak, masih ada lanjutan hadis. Sampai dia mengatakan apa? Ya Allah, aku sudah mengeluarkan mereka semuanya. Dia menganggap sampai di situ berarti udah cukup, udah puas dia. Ternyata Allah malah mengatakan lagi apa? Nah sekarang ambil lagi. Coba disuruh ambil lagi siapa? Siapa saja yang ada di hatinya waktu semasa di dunia sebiji dzarrah keimanan. Ambil lagi. Siapa saja yang dia pernah bertauhid kepada Allah, yang pernah beriman kepada Allah, walaupun iman itu sebiji dzarrah, ambil lagi dari neraka dan masukkan dia ke surga. Ya, ini hadisnya seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya, redaksi hadis yang lebih jelasnya coba kita sama-sama nanti rujuk kembali ke kitab-kitab hadis. Intinya apa? Berarti teman yang soleh dapat memberi juga syafaat kepada teman yang lain yang soleh-soleh juga. Siapa lagi yang ada dalam riwayat? Itu adalah anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh. Apakah dia masih bayi ataupun meninggal dalam kandungan di umur 4 bulan ke atas, di umur kehamilannya 4 bulan ke atas, ataupun meninggal baru saja melahirkan, meninggal dunia, baru 1-2 hari, seminggu meninggal dunia, 1-2 bulan, yang intinya ya anak kecil yang dia meninggal dunia dalam keadaan belum balik, belum punya dosa. Anak-anak ini nanti akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Dia tidak ingin masuk surga sendirian. Dia memohon kepada Allah supaya juga orang tuanya dimasuki oleh Allah juga ke dalam surga bersamanya. Ya ini. Siapa lagi? Masih ada? Istri solehah? Ya, istri solehah dapat memberi syafaat ya. Ada riwayat itu?
Ya, saya juga mendapatkan itu ada riwayatnya, ya, istri solehah juga akan memohon kepada Allah supaya suami-suami yang soleh pastinya. Tapi kalau suami-suami yang bocor halus, ya kayak kita pompa ban bocor, sholat nggak mau sholat juga, capek diingatin nggak sholat, jangan selingkuh, jangan nggak sholat, misalnya kan, puasa, ya ini kalau suami-suami yang nggak soleh nggak dapat syafaat dari istrinya. Makanya sebelum itu kita ingin coba perhatikan bahwa ini materi adalah anjuran untuk supaya juga kita saling memberi syafaat di mana? Di dunia. Di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 85 dalam potongan ayat, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha." Ya, barang siapa yang memberi pertolongan, barang siapa yang memberi syafaat kepada orang lain dengan syafaat yang baik, dengan pertolongan yang baik, ya, niscaya dia akan memperoleh bahagian dari pahalanya. Jadi orang yang memberi syafaat ini, orang yang memberi pertolongan ke orang lain, dia insya Allah juga akan mendapatkan pahalanya. Coba, maka jangan ya malas, jangan berat, merasa terbebani ketika ada saudara kita yang minta tolong kepada kita. Tampil terus memberi pertolongan. Karena apa? Kita akan mendapatkan pahala darinya. Kemarin kami sempat sampaikan, sesungguhnya kita akan memperoleh pahala, yaitu pertolongan Allah, bahkan di dunia dan di akhirat, kalau kita sering tampil memberi pertolongan kepada saudara kita yang lain. Jadi termasuk dalam ayat Quran surah An-Nisa ini ayat 85, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bahagian dari pahalanya. Nah, untuk hadis-hadis yang berhubungan dengan tema ini insya Allah kita akan coba lanjutkan di pertemuan-pertemuan akan datang. Nah, sebelumnya ingat di sini anjurannya adalah untuk memberi syafaat pada hal yang baik. Man yashfa' syafa'atan hasanatan. Jadi tidak boleh kita memberi pertolongan dalam hal maksiat. Enggak boleh kita memberi pertolongan dalam perbuatan dosa, perbuatan syirik, kebid'ahan, enggak boleh. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memberi pertolongan kepada hal yang mengandung maksiat. Enggak boleh kita saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah kamu dalam perbuatan kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam alal itsmi wal udwan, pada perkara-perkara dosa dan permusuhan. Kalau ada orang yang lagi bermusuh, kita nggak usah ikut tolong menolong untuk mereka juga saling bermusuhan. Bukan malah kita ikut membantu mereka, menolong dia untuk juga bermusuhan. Jangan. Kalau masalah permusuhan, apa sikap kita orang beriman? Fa aslihu baina akhawaikum. Itu sikap kita orang beriman. Hendaklah kita tampil untuk memberi perdamaian, gitu. Mendamaikan mereka, bukan malah ngomforin biar mereka itu selalu bertengkar dan selalu bermusuhan. Bangga dan senang kalau ada teman bermusuh, ini dosa besar. Dan ini larangan dalam Al-Quran. Nah, jadi tidak boleh kita saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa, termasuk dalam perbuatan syirik. Nggak boleh kita kasih bantuan untuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kita kasih tahu alamat saja nggak boleh untuk orang yang dia ingin cari alamat rumah dukun. Nggak boleh. Memberitahu rumah dukun dan kita sudah tahu itu dukun. Namun kita kasih alamat, oh rumah itu di pojok sana itu. Jalannya ke kiri. Kampung Fulan, misalnya Kampung Fulin. Nah, ini nggak boleh. Kita sudah ikut membantu. Kita ikut ngantar apa lagi. Nah, ini nggak boleh. Termasuk dalam perbuatan bid'ah. Nggak boleh kita saling tolong-menolong dalam perbuatan yang jelas-jelas kebid'ahannya. Rasulullah bersabda, la'anallah al-aqu liwalidain. Jadi Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Yang kedua apa? Man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Dia sembelih karena perintah dukun, dia sembelih binatang untuk pohon, dia sembelih binatang untuk laut, untuk sawah dan lain sebagainya. Ini terlaknat orang ini. Dan yang ketiga apa? Man awa muhditsan, orang yang saling tolong-menolong dalam perkara-perkara bid'ah. Terlaknat orang ini. Wa man ghayyara manaral ardh. Yang terakhir dalam hadis sahih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah bersabda yang seperti barusan, yang terakhir adalah
yang suka merubah batas tanah. Nah, dia waktu bikin pagar diambilnya tanah orang, ataupun dia suka merampas tanah orang atau mau merubah batasnya, bukan hanya sekedar mengambil sehektar. Apalagi mengambil sehektar, ini dosanya besar. Cuma merubah batas tanah. Nah, orang yang suka merubah-rubah batas tanah, yang sehingga tanahnya tidak seperti ukuran aslinya, kita ambil hak orang, kita rubah dengan kita bikin pagar yang bukan di tanah kita, tanah orang kita bikin. Nah, ini udah merubah batas, dan orang yang seperti ini juga terlaknat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.